Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. صلى الله عليك يا منبع العلوم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وارزقني الفهم القوي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Al-Faslul Awal fi Hakikatil Iman. Pasal yang pertama pada menyatakan hakikat iman. Ketahuilah olehmu hai talib bahwasanya hakikat iman pada lughat atau pada bahasa yaitu tasdid, artinya membenarkan akan sesuatu, sama ada yang dibenarkan itu nabi atau lainnya. Nah, jadi makna iman ini secara bahasa, pengertian iman secara lughat yaitu membenarkan. Jadi membenarkan ini umum ya kan, artinya apapun yang dibenarkan, baik itu nabi atau yang lain daripada nabi, maka itu dinamakan iman. Di makna iman secara bahasa. Namun yang dibahas dalam kitab ini bukan masalah iman secara bahasa, tapi iman secara syarak atau secara istilah. Nah, jadi bila kita percaya kepada sesuatu, apapun itu sesuatu, maka dikatakan kita itu beriman, kita itu mengimani. Tapi bukan iman secara syarak, ya kan? Iman secara bahasa. Nah, lantas kita umpama kita beriman, percaya lawan kawan, ya kawan kan percayalah lawan aku, dan kita percaya. Nah, apakah orang itu sudah dikatakan kafir hukumnya karena beriman lawan kawan? Nah, ada kayak itu ya kan. Jadi jangan diperluas maknanya. Kalau bang bila percaya lawan kawan ini kan menambah rukun imannya. Dan mau kan kadang-kadang kita mendengar kayak itu bepandan nih. Kan bila percaya oleh ampun itu bertambah rukun iman. Iman itu kan bisa bertambah lagi. Rukun iman itu memang sudah ditetapkan ada 6 rukun iman. Nah, bila kita percaya lawan kawan, boleh kita percaya lawan kawan, percaya lawan guru, percaya lawan kuitan. Itu bukan iman yang bisa merusak iman yang 6 tadi kada. Itu iman percaya secara bahasa. Nah, pengertian percaya atau iman secara bahasa ya kan, bukan iman secara syarak. Jadi jangan diubah-ubah karena makna iman tadi. Bila percaya lawan kawan ya tambah rukun iman, percaya lawan perguruan bertambah rukun iman. Jadi dengan rukun iman itu memang sudah 6 macam itu, tidak ditambah-tambah, tidak dikurang. Nah, kemudian adapun hakikat iman, pengertian iman secara syarak, secara syariat, yaitu adalah perkataan segala ulama muhakkik daripada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, jadi ulama daripada ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka ini bersepakat pengertian iman itu adalah tasdiqu nabiyina Muhammadin fi kulli ma ulima maji'uhu bihi minad din bid-darurah. Artinya menyungguh-nyungguhkan, membenarkan akan nabi kita Muhammad dengan hati pada tiap-tiap barang yang diketahui datangnya nabi dengan dia daripada pekerjaan agama Islam dengan pengetahuan yang darurat, sekira-kira mengetahui akan dia segala orang yang awam tiada berkehendak kepada dalil. Nah, ini pengertian iman secara syarak atau secara istilah. Nah, jadi secara syarak, secara istilah iman itu artinya
Kita mempercayai semua apapun yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad daripada pekerjaan-pekerjaan agama Islam. Nah, jadi sesuatu yang berkaitan dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad, kita wajib percaya. Nah, itulah yang dinamakan pengertian iman secara syarat atau secara istilah. Nah, sekira-kira ujar Sayyidin yang diimani itu sesuatu yang darurat, sesuatu yang mudah. Bagi kita orang awam tanpa dalil pun kita langsung percaya, kita langsung mengimani. Misalnya sembahyang 5 waktu apa hukumnya? Udah kita sembahyang 5 waktu itu hukumnya wajib. Tanpa dalil pun kita sudah meyakini, artinya sembahyang 5 waktu itu adalah sesuatu yang diwajibkan. Ada dalil-dalilan itu namanya beriman. Atau ditakoni siapa Tuhan kita? Jadi kita Tuhan kita Allah. Dalilnya apa? Kalau sahabat dalil-dalilan, pokoknya Nabi Muhammad sudah mengajarkan bahwasanya Allah itu Tuhan, Allah itu Tuhan kita. Nah, jadi pengertian iman tadi sekalipun sesuatu itu mudah, sesuatu yang mudah tanpa dalil, itulah yang dinamakan iman. Maka adalah hakikat iman atas perkataan mereka itu adalah mudah, artinya tiada bersusun yaitu tasdik hati dua akan yang tersebut itu. Jadi pengertian iman itu, hakikat daripada iman itu bagi mereka perkataan ulama itu satu aja, yaitu membenarkan dengan hati. Nah, itu yang dinamakan dengan hakikat sebenar-benarnya iman adalah beriman dengan hati. Adapun ikrar atau mengikrarkan dengan 2 kalimat syahadat atau melapaskan dengan 2 kalimat syahadat, maka yaitu bukanlah dia daripada hakikat iman. Hanya adalah mengikrarkan 2 kalimat syahadat itu menjadi syarat pada melakukan segala hukum Islam di dalam dunia juga. Jadi mengikrarkan 2 kalimat syahadat di mulut, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Nah, itu jadi bukan hakikat iman. Jadi yang namanya hakikat iman itu adalah yang kita benarkan dengan hati. Kita percaya Allah itu sebagai Tuhan, Nabi Muhammad itu sebagai Rasulullah, percaya dengan hati. Nah, itu orang itu beriman nggak sudah. Nah, adapun mengikrarkan dengan 2 kalimat syahadat itu adalah sebagai syarat diberlakukannya hukum-hukum Islam di dunia. Artinya bila orang ini sudah mau mengucap 2 kalimat syahadat, maka orang itu dinamakan orang yang beriman dan dihukumkan orang itu diberlakukan atasnya itu hukum-hukum Islam di dunia. Jadi istilah ulama itu ada istilahnya mu'min indallah wa mu'min indan nas. Nah, orang yang hatinya beriman kemudian mengucap 2 kalimat syahadat, maka orang tersebut adalah orang yang beriman di sisi Allah dan sebagai orang yang muslim di sisi manusia. Kenapa? Karena dia sudah mengucap 2 kalimat syahadat, maka secara hukum Islam orang itu dikatakan sebagai mukmin dan muslim. Dan bilanya kadang mengucap 2 kalimat syahadat, tetapi di hatinya beriman saja bahwasanya Allah itu sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, maka orang itu sebagai mukmin di sisi Allah, tapi di sisi manusia itu masih dianggap sebagai kafir. Jadi ada istilah mukmin indallah wa mukmin indan nas. Itu orang yang beriman zahir dan batin, mengucap 2 kalimat syahadat. Tapi bilanya beriman lawan hati aja, kadang mau mengucap 2 kalimat syahadat, nah, maka itu mukmin indallah, di sisi Allah beriman, tapi di sisi manusia itu masih dianggap kafir. Nah, hukum-hukum Islam yang dimaksud itu, misalnya bila orang sudah mau mengucap 2 kalimat syahadat, maka hewan sembelihannya boleh dimakan. Kenapa? Karena dia dianggap sebagai seorang muslim sudah di sisi manusia. Tapi bila ia kadang bersyahadat, walaupun hatinya beriman lawan Tuhan, beriman lawan Rasulullah, tapi kadang mau mengucap 2 kalimat syahadat, maka di sisi manusia ia itu masih dianggap kafir.
maka kena sembelihannya kada boleh dimakan. Kemudian pulang kada boleh dinikahkan dengan sesama orang Islam, karena bagi orang Islam ini masih kafir, kada bersyahadat. Ada boleh kena nikah dengan anak orang Islam. Kemudian juga tidak sah jadi imam sembahyang. Nah ini hukum Islam juga adalah bila orang itu kada mau mengucap 2 kalimat syahadat, itu kada boleh kita jadikan ini sebagai imam sembahyang. Walaupun di hatinya beriman orang tadi, tapi di sisi manusia itu masih dianggap sebagai kafir. Kemudian selain itu pulang apabila dia mati, apabila dia meninggal, tidak boleh kita menguburkannya itu di kuburan orang Muslim. Artinya kuburan orang Islam, khusus orang Islam. Orang kafir silakan yang mengubur di manakah. Nah, bilanya kada mengucap 2 kalimat syahadat, ada boleh kita menguburkan di kuburan kita orang Islam. Nah, karena orang itu masih dianggap sebagai kafir. Dan apabila ini meninggal pulang, harta warisannya kada boleh diwaris oleh orang Islam. Karena yang namanya warisan itu orang Islam mewaris kepada orang Islam, kada boleh orang Islam mewarisi harta orang kafir atau orang kafir mewarisi harta orang Islam, kada boleh. Dan selain itu pulang bilanya kada bersyahadat, ada bolehnya nikah dengan orang Islam. Nah, itu hukum-hukum yang diberlakukan kepada orang yang apabila sudah mengucap 2 kalimat syahadat. Bilanya kada mengucap 2 kalimat syahadat, nah itu hukum-hukum semua itu tidak diberlakukan. Nah jadi sekali lagi yang namanya iman itu, hakikat iman itu adalah di hati. Adapun mengikrarkan 2 kalimat syahadat di mulut itu hanya sebagai syarat agar diberlakukan hukum-hukum Islam di dunia. Kata Syekh Sa'aduddin At-Tabtazani dalam Syarah Aqaid, maka pendapat inilah yang dipilih oleh Syekh Abu Mansur dari karena tasdik itu ialah yang di dalam hati. Sungguh dia pun adalah termasuk hakikat iman, tetapi adalah dia tersembunyi. Nah jadi ujar Syekh Sa'aduddin, walaupun jasidin yang namanya tasdik iman, sebenar-benar iman itu di hati, tapi yang namanya di hati ini kan sesuatu yang tersembunyi. Nah maka sesuatu yang tersembunyi itu tak dapat tiada, artinya pastilah baginya itu daripada alamat tanda yang menunjukkan dia atas iman. Nah apa tandanya tadi? Yaitu iqrar atau mengucapkan dengan 2 kalimat syahadat supaya diberlakukan atasnya itu segala hukum Islam di dunia. Nah, jadi walaupun di sini orang umpama kada mau mengucap 2 kalimat syahadat, tapi di hatinya percaya aja ini lawan Allah, lawan Nabi Muhammad. Walaupun orang itu sebenarnya dikatakan orang yang beriman juga. Nah, cuman dengan iman itu bila yang diucapkan dipercaya di hati aja, maka itu orang itu belum nampak imannya lagi. Karena di hati itu tersembunyi di sini, perlu adanya alamat, perlu adanya bukti. Nah, apa bukti iman di hati tadi? Yaitu mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, makanya kita mengimani lah, kayak siapa tuh paman Rasulullah Abu Talib. Dan Abu Talib itu kan ada kaul pendapat mengatakan beliau itu meninggal dalam keadaan kafir. Nah, kenapa? Karena Abu Talib itu di waktu beliau meninggal dunia itu, rahatan hendak meninggal dunia itu ada ketika itu Abu Jahal hadir, kemudian Rasulullah ketika itu hadir. Ujar Rasulullah, wahai paman, ayolah kasih pian bersyahadat, pian percaya, imani bahwasanya agama Islam ini agama yang benar. Nah, tapi di samping sebelahnya Abu Talib tadi ada Abu Jahal. Abu Jahal ini mendesak Abu Talib itu supaya jangan percaya lawan agama yang hanyar, agama nenek moyang aja. Jadi Abu Talib, kamu wahai Abu Talib, jadi Abu Jahal, jangan beriman lawan agama Islam. Kamu percaya lawan agama kita yang bahari-bahari aja. Nah kemudian dalam satu riwayat Abu Talib tadi meninggal ada mengucap syahadat sidin. Nah tapi ujar ulama pulang Abu Talib tadinya mengucap beriman aja di hatinya lawan Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, tapi kadang mengucap 2 kalimat syahadat. Nah kenapa beliau kadang mengucap 2 kalimat syahadat? Karena khawatir bila si mengucapkan syahadat itu karena gangguan itu semakin besar diganggu oleh Abu Jahal kena Rasulullah.
Karena tokohnya orang kafir Quraisy, ya tokohnya orang Quraisy Abu Talib beriman, maka semakin besar akhirnya gangguan orang kafir terhadap Rasulullah. Nah, maka keyakinan kita bahwasanya Abu Talib ini termasuk orang yang selamat, ya kan? Karena sidin orang yang beriman kepada Rasulullah. Walaupun secara zahirnya sidin kadang mengucap 2 kalimat syahadat. Maka atas kaul ini barang siapa yang ada di dalam hatinya akan yang tersebut itu, artinya percaya bahwasanya Allah itu sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, dan ada pada lidahnya itu ikrar dengan 2 kalimat syahadat. Ikrar ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka orang itu sebagai mukmin pada batin, itu mukmin pada ilmunya Allah, karena diperoleh hakikat iman yaitu tasdik dengan hati. Dan mukmin pula ia pada zahir, yaitu pada pengetahuan manusia, karena ada baginya itu alamat yaitu iqrar billah. Maka diberlakukanlah atasnya itu segala hukum-hukum Islam di dunia. Nah, jadi bila orang itu di hatinya percaya, maka orang itu sebagai orang yang beriman di sisi Allah. Dan kemudian dia itu mengikrarkan dengan 2 kalimat syahadat dengan lidah. Nah, maka orang itu sebagai mukmin secara zahir, karena di pengetahuan manusia dia sebagai orang yang beriman. Nah, tapi ini mengucap 2 kalimat syahadat ini bagi orang yang asalnya lahir dalam keadaan kada Islam, orang tuanya sebagai orang yang kada Islam. Nah, maka ini perlu kenanya mengucap 2 kalimat syahadat untuk dianggap sebagai seorang muslim. Nah, tapi kita yang sudah lahir daripada rahim mama abah kita yang sudah Islam, lahir ke dunia, ini otomatis sudah kita ini sebagai muslim. Nah, makanya kita yang sudah lahir dalam keadaan mama abah Islam ini kada wajib kita mengucap 2 kalimat syahadat di luar sembahyang. Kita itu wajibnya mengucap 2 kalimat syahadat itu dalam sembahyang aja, itu pun di tahiyat akhir adalah waktu mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena syahadat itu termasuk atau syahud itu termasuk daripada rukun sembahyang. Nah, di luar sembahyang kita sebagai muslim ini kada wajib kita mengucap 2 kalimat syahadat. Yang wajib di luar sembahyang itu orang yang tadinya kafir hendak masuk agama Islam wajibnya mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, kita yang sudah muslim ini di luar sembahyang itu jatuhnya sebagai tajdidul iman, ya kan, memperbaharui iman. Karena kita sudah beriman, ya kan, maka mengucap 2 kalimat syahadat itu sebagai pembaharu atau sebagai mahanyar iman kita. Karena ujar Rasulullah jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah ujar Nabi iman kalian itu dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Jadi iman kita ini ada saatnya juga nang baturun berandah, maka bahanyar beburuk punya. Nah, maka iman tadi supaya naik terus, supaya hanyar terus, sama hanyar iman tadi dengan mengucap 2 kalimat syahadat dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Karena kita ini banyak gawian-gawian kita ini kita nang kada sadar kalau kita ini dalam sehari-hari ini ada tagawi sesuatu yang membuat kita murtad. Maka bila kita mengucap kalimat tauhid itu karena kembali pulang kita kepada iman, atau kita sembahyang kembali pulang kita kepada iman. Nah, karena disebutkan sidin nih penyebab murtad tuh banyak benar. Kitab awal kitab Tuhfatul Ragib ini banyak ya disebutkan sidin penyebab murtad. Dan kita tuh kada sadar sesuatu itu penyebab murtad. Arti murtad itu artinya kita ini dianggap sebagai orang yang kafir. Iman kita itu habis dengan tagawi murtad tadi. Maka bila kita mengucap 2 kalimat syahadat, maka kena iman kita tuh berbalik ulang mulai nol ulang. Amal ibadah yang sebelumnya tuh habis sudah. Dengan sebab tagawi murtad tadi habis. Hangus berataan pahalanya. Bila kita mengucap syahadat, ini kembali ulang kepada nol ulang, mulai bahasa ulang tuh.
Nah, makanya guru bahari pemasaliban atau kitab ini jangan kada dibaca ini kampung-kampung kenapa? Karena di kitab ini penting luar biasa. Jadi selain kita belajar fikih itu penting belajar masalah tasawuf inilah masalah tauhid. Nah, kemudian barang siapa ada dalam hatinya itu membenarkan dan tiada pada lidahnya itu iqrar, bukan karena dia sebab keluh atau bisu yang menegahkan, dan bukan karena enggan karena bantahan. Nah, maka orang itu sebagai mukmin pada batinnya juga, karena ada pada hatinya itu hakikat iman. Dan tiada mukmin ia pada zahir karena ketiadaan alamat, yaitu alamatnya tadi mengucap syahadat tadi. Nah, jadi bila orang menyisirin beriman di hati aja, tapi lidahnya tadi kadang mau bersyahadat. Nah, kadang mau bersyahadat ini bukan karenanya bisu ya kan. Munnya bisu ini kan memang kadang kawannya mengucap 2 kalimat syahadat, walaupun ini mengucap syahadat pun kadang kawannya mengucapkan karena bisu. Artinya bila orang bisu ini kena dilihat ya alamatnya aja telah, walaupun di hatinya beriman, montongnya kada bersyahadat, dilihat aja kena alamatnya bila inya menggawi sesuatu yang Allah perintahkan, nah ini kena mukmin indallah wa mukmin indan nas. Atau orang tadi tidak mengucap 2 kalimat syahadat bukan karena inya itu enggan dipaksa orang atau diancam orang. Ya, orang misalnya bila kamu mengucap 2 kalimat syahadat, ku bunuh kena ikan. Padahal di hatinya ini beriman aja lawan Allah, lawan Rasulullah. Ada mengucap 2 kalimat syahadat tadi karena dipaksa orang aja, diancam orang. Nah, maka orang ini kena walaupun yang ada mengucap 2 kalimat syahadat tetap dianggap sebagai mukmin fil batin, ya kan? Mukmin fil zahir. Karena ada bersyahadat itu gara-gara dipaksa orang aja tuh. Seandainya kalau dipaksa ini mau aja mengucap syahadat. Nah, tapi bila ini memang bukan karena bisu atau bukan karena enggan dipaksa orang tadi, ada mengucap 2 kalimat syahadat, nah, maka orang itu disediakan sebagai orang yang beriman pada batinnya, tetapi pada zahirnya tidak dikatakan sebagai orang yang beriman karena ketiadaan alamatnya kan. Alamatnya beriman itu ada, maka alamatnya tadi mengucap 2 kalimat syahadat. Maka tiadalah diperlakukan atasnya itu segala hukum Islam yang telah tersebut, tetapi adalah dia di dalam akhirat daripada isi surga juga, dan lepaslah ia daripada kekal di dalam neraka karena ada baginya iman. Nah, jadi orang ini kena diharapkan di akhirat itu kena masuk surga juga ya kan, termasuk orang yang ahli surga. Kenapa? Karena inya itu diperoleh di hatinya itu beriman, sedangkan iman tadi sebenar-benarnya iman adalah yang dipercayai di hati. Dan barang siapa tiada ada dalam hatinya itu membenarkan, tetapi ada pada lidahnya itu iqrar. Nah, ini kebalikannya adalah hatinya kada beriman tapi montongnya mau aja mengucap 2 kalimat syahadat, seperti kelakuan orang-orang munafik. Maka orang itu tiada mukmin pada batin karena ketiadaan tasdik dengan hati, dan adalah ia dalam akhirat daripada isi neraka yang kekal di dalamnya, karena orang itu kafir disediakan. Tetapi dihukumkan mukmin pada zahir karena ada baginya itu iqrar dengan lidah, akan diperlakukanlah atasnya di dalam dunia segala hukum Islam yang telah tersebut, dan tiada dihukumkan atasnya itu pada zahirnya dengan kafir, melainkan apabila diketahui akan dia dengan alamat yang menunjukkan atas dusta ikrarnya, seperti dia sujud bagi berhala dan membuang mushaf, membuang Al-Quran ke tempat najis, maka pada ketika itu dihukumkanlah atasnya dengan kafir, dan tiadalah diperlakukan atasnya segala hukum Islam yang tersebut. Dan inilah kaul yang mu'tamad pada hakikat iman. Nah, ini yang kedua ini sidin orang ini iman orang munafik. Montongnya mau aja mengucap 2 kalimat syahadat di hadapan orang Islam, tapi di hatinya kada beriman.
Jadi zahirnya mengucap syahadat, zahirnya beriman di sisi manusia, padahal di hatinya orang yang kafir lawan Tuhan. Nah, maka di sini orang ini tetap dihukumkan sebagai muslim, mukmin di sisi manusia dan berlaku baginya hukum-hukum Islam. Nah, tetapi karena orang nang beriman zahir aja, batinnya kada beriman, dia termasuk penduduk neraka, kekal selama-lamanya. Karena tidak ada dalam dirinya itu hakikat iman. Pada hakikat iman itu beriman dengan hati. Ini sebagaimana iman orang munafik ya di zaman Rasulullah itu, orang-orang munafik itu aja mengucap syahadat di hadapan sahabat-sahabat Rasulullah itu supaya lepas daripada ditangkap aja, supaya jangan diperbudak oleh orang Islam. Maka mereka itu bilanya berhadapan lawan orang Islam, lawan sahabat-sahabat Nabi, qalu amanna. Di Al-Quran itu kan ada wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila mereka itu bertemu dengan orang-orang beriman, para sahabat, mereka mengucapkan kami beriman juga. Nah, tapi wa idza khalau ila syayatinihim, apabila mereka telah bersunyi kepada syaitan-syaitan mereka. Nah, syaitan di sini maksudnya tokoh-tokoh kafir mereka. Qalu inna ma'akum, ujar orang munafik tadi, kami beserta kamu. Innama nahnu mustahziun, hanya saja kami mengucap iman di hadapan orang beriman itu menguluk-uluk aja. Mustahziun itu menghulut-hulut di kita. Nah, ini iman orang kafir atau iman orang munafik di hadapan orang Islam yang mengucap beriman. Tapi bila sudah berbulik kepada kekawanannya orang kafir, ujarnya kami beserta ikam. Kami mengucap iman itu menghulut-hulut aja. Jadi artinya jalan kita anak selamat itu bila di hati kita ada tasdik dengan hati. Nah, ini jalan selamat. Dan bila hendak berlaku hukum Islam di dunia, maka ikrar dengan lidah, ikrarnya dengan lidah. Adapun dalil yang menunjukkan atas bahwasanya iman itu adalah tasdik di dalam hati, bukan dengan lidah, maka yaitu beberapa ayat Al-Quran seperti firman Allah Ta'ala, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah yang disuratkan oleh Allah di dalam hati mereka itu iman. Nah, ini dalil jasidin bahwasanya nangaran iman itu di hati, bukan di lidah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang sudah Allah takdirkan di hati mereka itu beriman. Nah, ini menunjukkan bahwasanya iman itu di hati. Dan lagi firman Allah yang lain, wa qalbuhu mutmainnum bil iman, dan hatinya itu tetaplah ia dengan iman. Nah, ini ayat ini pun juga menerangkan bahwasanya yang bisa tetap dengan iman itu adalah hati. Hati mereka, ujar Allah, hatinya itu tetap dengan iman. Dan lagi Allah berfirman, walamma yadkhulul iman fi qulubikum, dan tiada masuk iman itu di dalam hati-hati kamu. Jadi artinya arti iman itu berarti sesuatu yang masuk di dalam hati, bukan sesuatu yang nampak di luar, ya kan? Yang di luar itu alamat saja, alamat orang itu orang yang beriman atau tidak beriman. Kalau sebenar-benar iman itu di hati tindakannya. Dan kata setengah ulama seperti Imam Abu Hanifah dan jamaah daripada Asy'ariyah. Jadi kita ini kan dalam ilmu tauhid, imam kita tuh dua, ya kan, Abul Hasan Al-Asy'ari dengan Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, kalau imam kita di bidang fikih itu Imam Syafi'i. Nah, kalau di bidang ilmu ilmu tasawuf itu Junaidil Baghdadi dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya kan? Atau Imam Ghazali. Jadi di bidang ilmu tauhid imam kita adalah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, setengah daripada perkataan Imam Abu Hanifah dan setengah daripada jamaah Asy'ariyah bahwasanya hakikat iman itu murakab. Arti murakab ini bersusun daripada dua perkara.
Yang pertama adalah tasdik hati akan yang tersebut itu, artinya hati membenarkan dengan makna dua kalimat syahadat. Dan yang kedua adalah ikrar dengan lidah, ikrarnya lidah dengan dua kalimat syahadat. Nah, ini pendapat sebagian daripada jamaahnya Imam Asy'ari dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Ujar Abu Hanifah, mengenal iman itu terdiri daripada dua perkara. Bila hatinya membenarkan, lidahnya pulang mengikrarkan dengan lidah dengan dua kalimat syahadat, nah, maka orang itu sebenar-benarnya orang yang beriman. Jika kita bagi dua, adalah bila jadi hati aja beriman, itu imannya separuh aja. Tapi bila dia mau mengucap dua kalimat syahadat, maka separuhnya lagi mengucap dua kalimat syahadat, sempurna imannya. Karena iman itu terdiri daripada dua perkara di sini. Nah, tapi kalau pendapat yang pertama tadi, kalau gabungan antara pendapat Imam Asy'ari dengan Imam Maturidi, iman itu adalah nang di hati. Jadi kada ada kumpul dua perkara itu, ada pokoknya nang arep iman itu sesuatu nang di hati. Adapun mengikrarkan dengan dua kalimat syahadat tadi itu sesuatu yang hanya menjadi syarat agar diberlakukan hukum Islam di dunia. Nah, maka atas pendapat Imam Abu Hanifah dan sebagian jamaah Imam Asy'ari ini, barang siapa ada tasdik di dalam hatinya akan yang tersebut itu, tetapi tiada ada pada lidahnya ikrar dengan dua kalimat syahadat, padahal dia kuasa atas ikrar, maka orang itu tiada beriman pada hukum zahir dan batin. Nah, kenapa? Karena dengan iman tadi ujar Abu Hanifah terdiri daripada dua perkara. Bilanya salah satunya kada digawi, maka orang itu belum dikatakan beriman, karena dengan iman tadi gabungan antara dua. Bila kita gugurkan satunya, ada jadi beriman. Jadi bila orang itu beriman di hati, kada mengucap dua kalimat syahadat, maka pendapat Imam Abu Hanifah, orang itu orang yang kada beriman pada zahir dan kada beriman pada batin. Maka tiadalah ia daripada isi surga, hanya adalah ia daripada orang yang mengisi neraka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan inilah kaul yang kedua daripada kaul yang masyhur pada hakikat iman. Nah, jadi beda lawan pendapat pertama tadi lah. Kalau pendapat pertama tadi, walaupun ia kadang mengucap dua kalimat syahadat di montongnya, tapi di hatinya membenarkan, nah maka orang ini kena di akhirat selamat aja. Ya walaupun kena disiksa, jopang dulu dilebur dosa-dosanya dalam neraka, tapi kena ujung-ujungnya masuk neraka, masuk surga juga karena ini beriman dengan hati. Nah, tapi kalau pendapat yang kedua ini, ujar Abu Hanifah, bila kada mengikrarkan dengan lidah, orang ini masuk neraka selama-lamanya. Nah, karena dengan iman tadi gabungan antara dua perkara tadi, membenarkan dengan hati dan mengikrarkan dengan lisan. Nah, maka atas dua kaul ini adalah amal saleh itu menjadi syarat sempurnanya iman, bukan daripada rukun iman. Nah, kalau kita mengamalkan dengan anggota atau beramal saleh, itu bukan rukun iman di sini, itu penyempurna iman. Jadi pendapat yang pertama tadi, iman itu satu aja, ada dua ya kan, artinya bila membenarkan dengan hati itu beriman sudah sempurna. Tapi mengenal amal saleh itu sebagai penyempurna aja, ya kan, penyempurna daripada iman. Nah, begitu pula pendapat yang kedua ini, nah, bila orang itu sudah mengikrarkan dengan lidah, beriman dengan hati, nah, maka orang itu sudah dianggap beriman. Tapi bila hendak menyempurnakan lagi adalah dengan beramal saleh. Ambil hari kita lagi sekolah madrasah tuh, hari belajar tauhid, ingat ulun yang namanya iman itu jadi guru apa aja, iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil janan wa amalun bil arkan. Ialah iman itu jadi guru tiga perkara: mengikrarkan dengan lidah dua kalimat syahadat, tasdiqun bil janan membenarkan dengan hati, wa amalun bil arkan dan mengamalkan dengan anggota. Jadi bila sudah tiga-tiganya itu enggak digabung jadi satu, nah ini orang-orang imannya sempurna dan kemudian disempurnakan pulang dengan mengamalkan tadi, dengan beramal saleh.
Maka barang siapa ada di dalam hatinya tasdik akan yang tersebut itu, dan ada pada lidahnya ikrar dengan 2 kalimat syahadat, tetapi dia tidak mengerjakan amal-amal saleh, maka orang itu orang mukmin juga tetapi tidak sempurna imannya, dan dia termasuk orang yang durhaka sebab meninggalkan akan amal. Jadi orang itu bila sudah bersyahadat, hatinya beriman, itu mukmin sudah disidin orang itu beriman sudah. Cuman bilanya kada menggawi amal saleh, orangnya misalnya kada sembahyang nih, atau kada menggawi amal saleh, intinya nah orang tersebut orang yang kada sempurna imannya, atau bahasa lainnya tuh orang itu durhaka lawan Tuhan. Untung bersyahadat aja nih hati beriman aja tapi kada mau beramal ibadah, atau durhaka ngaranya lawan Tuhan. Ya kan kita orang yang beriman itu walaupun sejahat-jahatnya orang beriman kan, walaupun nya kada beribadah istilahnya, tapi di hatinya percaya aja lawan Tuhan. Di akhirat itu kena ujung-ujungnya ya masuk surga juga. Asal jangan meninggal murtad aja. Ya bila meninggal murtad, meninggal dalam keadaan kafir, nanti kada lagi modal masuk iman, masuk surga lah. Ya, masuk surga itu modalnya ada iman di hati, walaupun iman tadi seberat biji sesawi ada nih halus pada imannya. Nah ujung-ujungnya kita masuk surga juga. Yang dosa yang tidak Allah ampuni itu kan dosa syirik ya kan, bila sudah meninggal dalam keadaan syirik, dalam keadaan murtad, nah maka selama-lamanya tidak ada ampunan. Tapi bila dosa-dosa yang lain aja, dosa umpama meninggalkan sembahyang, dosa apalagi durhaka, dosa ini segala macam, itu ada harapannya diampuni Tuhan di akhirat. Asalkan jangan meninggal dalam keadaan syirik tadi. Namun syirik itu iman itu habis. Tapi munnya orang tuh kada beramal ibadah ya kan, beriman aja lawan Tuhan tapi kada mau beribadah, nah itu kena disiksa di akhirat dulu, dilebur dosa-dosanya, dihabiskan dosa-dosa, disiksa dulu. Bila sudah dosanya habis dilebur dalam neraka, tinggal kena iman sedikit imannya nih, nah itu menjadi modalnya masuk dalam surga. Nah, tetapi jikalau ada dia mengerjakan pekerjaan yang membuat dia kafir, seperti sujud bagi berhala dengan ikhtiarnya lah, ikhtiarnya artinya dengan kehendaknya sendiri, atau dia membuang Al-Quran kepada tempat yang cemar, yang kotor dengan kehendaknya, atau dia mengata kalimat kafir, misalnya nih berucap naudzubillah lah, aku jangan kafir aja nih, berucap nama itu nih lah, atau barang sebagainya daripada perkara yang mengkafirkan yang lagi akan datang kenyataannya, maka ia termasuk, maka orang itu jadilah ia kafir. Jadi sujud lawan berhala, sujud lawan berhala, atau membuang Al-Quran ke tempat sampah, atau dia mengucapkan kata-kata yang jadinya ini anak kafir, nah maka orang ini orang yang kafir ya kan. Apabila sudah murtad atau kafir ini kekal dalam neraka selama-lamanya. Dan jika ditakdirkan ada baginya itu ikrar dan tasdik dan amal sekalipun ini disidin ada mengucap beriman lawan Tuhan, atau percaya dengan hatinya, atau mengucap 2 kalimat syahadat, beramal ibadah yang lain digawinya juga, cuman ada tadi di antara gawiannya itu nang sujud lawan berhala, atau membuang Al-Quran ke tempat sampah, atau mengucapkan kata-kata kafir, nah maka orang ini dianggap sebagai orang yang kafir. Karena bahwasanya syarat menjadikan akan pekerjaan yang tersebut itu adalah sebagai alamat takdzib, alamat mendustakan akan Nabi pada tiap-tiap barang yang akan datang dengan dia daripada agama. Maka jadi batallah pada syarat ikrarnya, dan batallah tasdiknya, dan batallah amalnya dengan alamat yang tersebut itu. Tetapi jika diketahui bahwa sujudnya itu tiada karena membesarkan dan tiada karena mengitikadkan akan ketuhanan, padahal adalah hatinya tetap dengan membenarkan kepada Allah, maka tiadalah dihukumkan atasnya dengan kafir pada batin, hanya dihukumkan atasnya itu dengan kafir pada zahir.
maka tiada diberlakukan atasnya segala hukum Islam yang tersebut itu. Dan demikianlah disebutkan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam Tuhfah dan diambil dari kitab Mawaqif dan syarah-syarahnya. Kata Mu'tazilah bahwasanya hakikat iman itu murakkab, tersusun daripada 3 perkara. Yang pertama iqrar dengan lidah, yang kedua tasdik dengan hati, yang ketiga amal yang saleh dengan anggota badan. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga ini mengatakan iman itu gabungan daripada 3 perkara: mengikrarkan dengan 2 kalimat syahadat dengan lidah, membenarkan dengan hati, dan kemudian mengamalkan dengan anggota. Dan kata mereka itu orang Mu'tazilah tadi, barang siapa ada baginya ikrar dan tasdik tetapi dia tidak mengerjakan amal saleh, maka orang itu tiada mukmin karena ketiadaan amal saleh, dan tiada jadilah ia kafir karena ada baginya itu ikrar dengan tasdik, ikrar dan tasdik. Nah, demikianlah etikat Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah ini ada istilah bagi mereka itu manzilah bainal manzilatain, ya kan? Kedudukan di antara 2 kedudukan. Orang ini dipadahkan beriman gada juga, dipadahkan kafir gada juga. Nah, kayak apa orang Mu'tazilah tadi mengatakan 2 kedudukan tadi. Inya ini mengikrarkan dengan lidah, iya, bersyahadat dengan lidah. Nah, di hatinya pulang membenarkan. Nah, tapi inya tadi kada beramal saleh. Nah, maka orang Mu'tazilah orang ini dipadahkan beriman kada. Kenapa? Karena inya kada sempurna rukun iman yang ketiga tadi, kada beramal saleh. Tapi dipadahkan kafir kada juga. Kenapa? Karena ada ikrar dengan lidahnya ada, tasdik dengan hatinya ada. Ya bahasa kita orang yang kada beramal saleh ini menurut Mu'tazilah ini model antara di kita, antara nih. Dipadahkan beriman kada juga, dipadahkan kafir kada juga. Ini Mu'tazilah lah. Kita lain Mu'tazilah ya, Mu'tazilah ini ada sedikit tergelincir, ada sedikit. Mu'tazilah itu ya orang yang tergelincir lah, kita zala. Nah, kita Ahlussunnah wal Jamaah ya kan, yang berpegang kepada pendapat Imam Asy'ari dengan Imam Maturidi, yang namanya hakikat iman tadi adalah apabila di hati membenarkan tuh mukmin sudah orangnya. Dan insya Allah selamat aja dalam surga, kena masuk dalam surga. Tapi bila kada mengucap 2 kalimat syahadat, nah itu di sisi manusia itu masih dianggap kafir dan kada berlaku hukum-hukum Islam. Tapi yang paling sempurna lagi bila kita hendak jadi mukmin yang sempurna, maka diikrarkan dengan lidah, dan kemudian dibenarkan dengan hati dan mengamalkan dengan anggota. Nah, kemudian yang berikutnya soal mudah-mudahan diberi paham oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan kita mengamalkannya, mudah Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita. Mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di tempat ini, mudah-mudahan terkumpul beratan di surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah kita beratan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, hati membawa iman, husnul khatimah, masuk surga dengan hisab ala hadiniyat wal hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وبنشره وبجمع الطاعات. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمنا ونذهب بركة علوم إيماننا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.